transportasi ya. Nah, adik-adik lihat lagi gitu ya. Namun akan menyebabkan proses pembangunan pertanian berjalan lamban. Ya, yang melancar ya anggap saja ini sebagai olinya gitu ya, supaya dia mulus jalannya ya. Jadi harus ada pendidikan pembangunan ya, atau ada pelatihan-pelatihan di sini atau penyuluhan. Ya. Kemudian kredit untuk membantu kekurangan modal petani. Kemudian ke petani dalam kelompok ya supaya bisa terjadi difusi inovasi secara cepat. Ya. Kemudian perbaikan dan perluasan lahan ya supaya peningkatan produksi tidak hanya bertumpu pada intensifikasi ya atau diversifikasi, tapi harus ada ekstensifikasi ya atau perluasan areal. Ya. Kemudian ada perencanaan pembangunan pertanian secara nasional. Kalau ini memang sudah ya. Kalau sekarang namanya perencanaan pembangunan pertanian secara nasional dikenal dengan Rencana Strategis Nasional Pembangunan Pertanian. Adanya di mana? Adanya di kementerian. Kementeriannya mana saja? Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Perikanan dan Kelautan. Ya, adik-adik sekalian, pahamilah bahwa pertanian itu ada sub ya. Jadi sektor pertanian ada subsektornya. Ingat kembali pada mata kuliah ekonomi pertanian atau pengantar ilmu pertanian gitu ya. Ada sektor pertanian, ada subsektor pertanian. Ada yang bisa menjawab adik-adik sekalian? Halo, ada yang bisa menjawab ada berapa subsektor pertanian yang adik-adik ketahui? 5 bukan sih Pak? Coba sebut Nabila. Yang kayak yang perikanan gitu bukan Pak? Ya, ayo terus saja. Perikanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan sama pertaniannya bukan Pak? Ya, tampan istilahnya. Tampan. Pertanian tanaman pangan ya. Iya. Pertanian tanaman pangan ya. Dan harus adik-adik bisa melihat perbedaannya di mana. Misalnya saya mau tanya sekarang. Karena sering nanti kalau diuji ya, diuji di skripsinya itu kan ada ujian komprehensif gitu ya. Ya kadang-kadang adik-adik kalau ditanya seperti itu jarang yang tahu gitu ya. Sekarang kalau saya tanya, ya, mungkin sudah minggu kemarin juga saya tanya ya. Kalau tebu itu masuk subsektor mana dalam pengurusannya? Ada yang bisa menjawab? Perkebunan bukan Pak? Oh, perkebunan. Kalau mangga? Perkebunan, Pak. Ya, perkebunan kalau kebetulan kita memahami ditanamnya mangga itu adalah kebanyakan di kebun atau di halaman gitu ya. Pangan adik-adik sekalian ya. Pangan itu ya. Jadi yang ngurusnya itu ya tanaman pangan ya. Jadi ada mangga. Nah kalau kopi? Kebun, Pak. Ya tanaman perkebunan itu ya. Cengkeh? Sama, Pak. Kebun juga ya. Ya kalau apa dari jenis ternak itu ya jelas gitu ya, peternakan mana ya, perikanan mana ya. Ya, kalau perikanan sudah jelas ya, dia diketahui itu ya, perikanan ya jelas ikan ya. Ikan itu ada di air tawar, ada di air payau dan ada di air laut ya. Kalau ternak ada unggas ya. Ada ternak menengah gitu ya. Kambing, domba gitu ya. Ada ternak besar ya, sapi, kerbau ya. Kalau onta tidak ada yang pelihara onta, yang ternak onta di Indonesia ya. Ada yang mau bertanya, adik-adik sekalian?
Sama Pak. Ya, Noman Untuk gimana? untuk kelas A nanti jam 9.10 ada mata kuliah lagi Pak. Oh ya, 9 berapa? 10 ya? Iya Pak. Oh iya, santai aja Dik ya. Kalaupun dah saya cerita semua dari yang pertama ini dibaca sendiri aja ya dia di sekalian ya. Sama ini Oke. Pak bertanya Pak. Oh ya, Untuk tugas itu ditulis tangan atau di Word ya Pak? maunya gimana? Gimana baiknya Pak? Ya, kalau tulis tangan ya bagi-bagi tugas ya. Ya, kalau mau apa diketik ya sama-sama juga ya dibagi tugas ya. Kan 5 orang dia misalnya ya satu kelompok ya. Supaya tidak terlalu banyak juga saya baca gitu. Apa diketik aja dia sekarang. Tapi jangan ini ya, jangan kan itu gampang sekali ya copy ya. Ya saya selalu mengatakan bahwa tugas ini kalau sama boleh copy tapi jangan dipaste gitu ya. Bisa dipahami? Pak. Apa artinya? Ya jangan di copy paste semua gitu Pak. Jadi ditulis tangan lagi. Ditulis ulang gitu jadi. Bukan ditulis, gunakanlah kata sendiri gitu ya, walaupun makna dari misalnya dalam satu kalimat kan gini ya adik-adik kalimat ya apa sih kumpulan huruf membentuk kata ya dengan makna kan ya. Kemudian kumpulan kata membentuk kalimat. Kumpulan kalimat menjadi satu paragraf ya kan gitu ya. Nah, dalam satu paragraf ambil ya, misalnya kata kuncinya. Biasanya paragraf itu kan ada istilah main idea gitu ya, ide utama ya. Main idea lalu ada apa istilahnya penjelasannya. Jadi penjelasan-penjelasannya ya. Nah, kemudian ada istilahnya itu untuk menutup alinea itu ada conclusion ya dari main idea itu. Nah, lalu adik-adik jangan kalau di copy paste semua kata-kata dan kalimat itu sama. Tetapi kalau mau tidak dipaste itu rubah kalimatnya ya, rubah apanya gitu ya. Ada yang cara seperti itu ya, supaya tidak kita menunjukkan oh ini jiplak, ini tidak gitu kan. Menghindari apa isinya plagiatnya itu ya. Nah, itu adik-adik sekalian ya. Nah, terserah sekarang mau tulis tangan apa mau ketik ya silakan, tapi boleh di copy jangan dipaste. Oke, do you understand that? Itu ya. Tolong diingatkan saya nanti kalau udah waktunya ya ini jam 9.02 ya anggap aja 5 menit lagi ya. 9.10 ya kalau ini ya. Kuliahnya adik-adik yang berikutnya.